baik ulamanya, baik wanita-wanita yang lain, semua itu harus mengatakan bahwa sepakat siapapun itu orangnya, kalau 1+1 itu harus 2. Kan begitu Bang, itu analogi sederhana sekali. Itu Betul, namanya betul, Kang. kebenaran absolut. Kan begitu. Jadi nggak usah sebenarnya. Jadi kalau yang dikatakan Kang itu tadi benar sekali. Ya susah kita kalau syarat keilmuan kita menandang sosok itu keliru betul itu. Ya maaf, saya ini orang desa. Pertanyaan saya sederhana kok. Sekarang orang desa anak-anak kita itu Bang, yang pergi ke Jawa menuntut ilmu, itu bukan tidak sedikit loh. Jadi hati-hati menyampaikan keilmuan. Jangan katakan saya ini orang yang tinggal di Surbal. Kang siapa ini? Ini kan pernah tinggal di Mamuju. Bagaimana itu anunya Mamuju? Dia tahu kok. Sekarang tidak seperti itu pola pikir kita. Artinya apa? Itulah salah satu kebenaran. Jadi bajingan, perampok, apapun itu, siapapun itu orangnya. Kalau 1+1 itu harus bilang 2. Itulah kebenaran absolut. Silakan. Terima kasih. Oke, sebelum ke hanya saya dan KDM ini belum ya. Sebelum ke KDM, ini tak putarkan dulu ya biar tidak ada fitnah di antara kita, pernyataan dari seorang Gus ya, tentang kitab Sulam Taufik ya, teman-teman ya. Silakan. Izin ya, sebentar. Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulam Taufik. Iya Pak. Itu sekarang Alawi nih. Jadi lamun toh santri-santri yang nganggep Alawi ku gagal, sanatmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara, Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Jadi lamun toh kowe gagalnya Pak Alawi, patahlah ngaji kita semua. Bahwa beliau mengatakan innal qalam. Wes ngono ae lah, ya toh. Coba soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Waalaikumsalam Prabu, orang biasa, KDM, Ye. Bani, Arsadi, semuanya saja. Hanya saya. Monggo silakan. Ya, saya Mau juga lihat. menanggapi. Ye. Ya, saya tanggapi itu apa tadi yang di video yang ditampilkan oleh Gus Skincare ya. Saya sepakat dengan Bang Bani Arsadi, juga Bang Titik pakai kopi. Ya Bang itu Titik, ya. namanya Hartono, Bang Hartono gitu Bang aja. Hartono. Bang Hartono. Oke. Pakai Saya gap, Bang, sepakat. pakai gap. Jadi keilmuan itu jangan disandarkan pada sosok. Ya, betul. Saya sepakat itu. Sepakat. Apa yang disampaikan oleh itu tadi saya lihat Gus Kausar ya, Gus Kausar. Dia itu memiliki jamaah, juga seorang pengajar, juga seorang guru ya. Yang artinya di sini betul kata Bang orang biasa. Seorang guru jangan diikuti secara taklid buta, karena guru pun notabene-nya memiliki apa namanya kealpaan atau kehilapan atau lupa. Artinya kalau pada saat dia lupa kita ikuti, ya kita akan terbawa lupa juga, kan begitu. Nah, artinya itu bisa ditelaah dan dikaji ulang. Pernyataan Gus Kausar itu kepada sosok, sehingga kalau tidak percaya Sulam Taufik itu pengarangnya adalah dari klan Ba'alwi, berarti gugur sudah keilmuan, karena sempat juga disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, katanya kan begitu ya Gus ya. Itu sebetulnya tidak seperti itu. Nah, saya lihat juga pernyataan dari Gus Hasan Sarip ya, bahwasanya pengarang daripada Sulam Taufik itu, pengarang aslinya ya adalah Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Alawi Al-Hasani. Nah, berarti pengarang kitab ini adalah emang dari Yaman beliau itu. Pengarang kitab ini nyambungnya kepada Al-Hasani, bukan Al-Husain atau Said Husain. Tetapi rata-rata
di Indonesia yang namanya Khabib itu kan Husain. Jadi tidak ada keterkaitan di sana. Jadi bukan Habib pengarangnya, tapi beliau adalah dari Al-Hasani begitu. Cuman ada beberapa versi yang mengkaitkan bahwasanya Al-Alawi sama dengan Ba'alwi begitu. Karena sanad keturunannya nyambung kepada Ubaidillah gitu. Nah, itu masih jadi pertentangan, tapi saya sepakat dengan Gus Hasan Sarif bahwasanya beliau itu bukan Ba'alwi. Itu Gus. Dan Ya, kemudian saya terus tambahkan Gus. iya. Oh ya, Terus tentang tahun tanggal yang dari Yaman ya, atau Abdullah bin Husain bin Tohir itu 1241, sedangkan manuskrip yang ditemukan di Pulau Madura Sulam Taufik ya dengan versi yang sama itu 1002 Hijri. Artinya selisihnya tahun jauh banget loh, itu hanya saya iya, 240 tahun. Artinya lebih Betul. dulu yang manuskrip tua yang di Madura loh ya. betul. Bahkan kitab itu kan sudah pernah dibawa kemarin ke Surabaya, Betul. ya dibantu oleh Profesor Manahem Ali untuk dicek uji karbon. Nah, itu kan yang aslinya sudah ketemu, Gus. Cuman kan ini pertentangan nih. Saya kan menanggapi dari yang video itu Betul. dari Gus Hasan Sarif. Tapi senyatanya pengarang yang lebih dulu adalah orang yang ada di Nusantara ini. Kan begitu. Iya, Wali Songo, itu Wali Songo Wali di situ, Songo, Wali iya. Songo. Wali 9. Betul. Jadi kalau dihijrikan kan 1612 ya kan, Iya. Masehi kalau 1002 Hijri kan. Nah kalau Ba'alawi ini kan 1201 Hijri itu. 1777 Kalau di Masehi. Kalau yang apa? kalau diversikan Masehi kan ya, Iya. Ya lebih tua artinya yang kan lebih itu. tua manuskrip yang ditemukan di Pulau Madura kan. Mm-mm. Ustaz Nah, Kira. kalau Abdullah bin Husain bin selisihnya Tohir kan itu 200. lahirnya 1191 Hijri, kan jauh itu. Jauh sekali, Jauh sekali. berapa abad dari manuskrip tua yang ada di Pulau Madura. Iya. Artinya Sulam Taufik versi yang beredar luas katanya diklaim karyanya Habib Abdullah Ba'alawi, faktanya menurut manuskrip yang ditemukan di Pulau Madura yang sudah diuji ya, itu jelas-jelas karya dari ulama Nusantara, Wali Yap. Songo. Betul. Berarti yang beredar luas di pondok pesantren termasuk yang diterangkan oleh Gus Kausar ini, beliau-beliau ini memang tidak meneliti, hanya ya diwarisi kitab oleh guru-guru kita dulu, tetapi warisan ini tidak coba diteliti siapa sebenarnya ya penulis, ya pencetus, bahkan yang apa itu namanya membuat kitab tersebut. Kan begitu nggih. Nek punya warisan harusnya diteliti sebelum menyampaikan statement, kan begitu. Tepat sekali seperti itu, Gus Skincare. Harusnya kan begitu. Jadi tidak salah mengeluarkan statement gitu loh. Oke. Kita tahan dulu. Tambahan Gus, tambahan. Itu tadi silakan, ada Bro. yang mengatakan bahwasanya kalau pengen terhindar dari jerat Ya. kaum Khabib ini, jauhi mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Insya Allah dalam jangka waktu 1, 2, 3 bulan itu akan tercerahkan. Memang betul sekali. Tepat sekali itu tadi pernyataan siapa ya? KDM. Oh, Pak KDM ya. Iya. Ya. Itu tepat sekali karena pernyataan dari Bang Jipo asal dari Indramayu itu dia 30 tahun sebagai 30 tahun. muhibin. Assalamualaikum. Kemudian
beliau itu tidak lagi bergaul dengan para Habib selama 3 tahun. Dan beliau kembali ke aslinya. Jadi dia itu tidak percaya Habib. Bahkan beliau itu, Kang Jipo itu menerangkan sejelas-jelasnya. Waalaikumsalam, dari tadi udah disauti Sududu. Sududu mana sih Sududu? Oh, kirain Sududi. Maaf. Bang Sukari ya. Kirain Sududu. Itu Sududu tadi itu tuh mau bantah saya, Gus. Biasa dia. Ya, silakan, enggak apa-apa, silakan saja. Nanti dulu. Nah, dari pernyataan-pernyataan Bang Jipo itu sangat jelas sekali, dibeberkan dari mulai A sampai Z itu. Bahkan beliau itu on cam, tidak ada rasa takut sama sekali untuk menyampaikan kebenaran. Seperti itu. Karena memang kebenaran absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu ya. Itu kebenaran hakiki, kebenaran absolut itu tidak bisa dibantahkan. Dan kebenaran absolut di human atau di manusia itu adalah kebenaran sesuai fakta realita. Jadi tidak narasi, asumsi. Begitu. Jadi ada fakta jelasnya. Kayak contoh tadi disampaikan oleh Bang Titik ya. Itu 1 tambah 1 menurut ilmu matematika